Jadi segala macam hal-hal yang dicari di saat diving itu ada di satu tempat gitu, ada di Kaimana. Dan selain bawah lautnya juga ada hutan mangrove juga yang bagus banget. Baru kali ini aku ngelihat segala macam jenis burung di satu tempat gitu ya. Aku ke hutan mangrove, naik kayak gitu, itu juga menurut aku satu destinasi wisata yang keren. Jadi emang harus sih orang itu ke Kaimana. Berapa lama sih produksi gimana sih? Sorry. Proses produksinya seperti apa diceritakan? Berapa lama? Proses produksinya itu sebenarnya sekitar seminggu sih. Jadi kita padetin banget jadwal produksi tuh ya kemarin pas bikin dokumenter pendeknya. Hari pertama nyampe langsung kita diving ke Teluk Picari, kita ambil semua footage di sana, terus diving lagi. Jadi sehari itu bisa 4 kali diving. Jadi sehari kita bisa 4 spot untuk kita ngasih lihat karang-karangnya, terus kita ketemu sama hiu apa aja. Bahkan sebenarnya ada beberapa footage yang nggak masuk gitu karena satu dan lain hal, jadi footage-nya nggak bisa dimasukin gitu. Kayak ada satu danau yang ada satu tempat gitu, kita harus masuk ke hutan dulu, terus pas masuk ke hutan kita ngelihat ada lake, terus di situ kita bisa berinteraksi dengan jellyfish gitu. Malam-malam juga kita diving, malam-malam ketemu sama walking shark. Jadi sehari 4 kali dimaksimalin. Abis diving nggak istirahat, langsung kita ke hutan untuk ngambil footage yang tadi ada di dokumenter pendek di hutan mangrove itu, footage burung dan semuanya. Jadi seminggu itu kita padetin banget tuh produksinya. Terus setelah kamu melihat Kaimana ini bagus gitu ya, terus menurutmu masukan seperti apa yang buat Kaimana tuh bisa sejajar gitu untuk kayak spot diving lain kayak Raja Ampat dan lain-lain. Nah itu masukan kamu apa yang perlu ditingkatin biar bisa sejajar gitu? Oh, yang pasti awareness-nya sih. Karena kalau misalnya dilihat tadi dari drone ya, dari atas nggak kalah cantik kan sama Raja Ampat. Kaimana juga punya pemandangan yang luar biasa bagus gitu. Cuma kan orang nggak tahu gitu karena yang dipromosikan sama diver dan influencer kan pasti Raja Ampat gitu. Nah makanya aku langsung bikin dokumenter pendeknya supaya orang bisa langsung tahu Kaimana tuh di mana gitu dan seperti apa. Karena biasanya orang taunya Kaimana itu senja di Kaimana karena ada lagunya dulu kan. Tapi kan itu lagunya zaman dulu banget. Kayaknya millennials dan Gen Z kayak kurang terpapar sama lagu itu gitu. Jadi ya menurut aku awareness-nya sih dari pemerintah daerahnya juga perlu banget meningkatkan awareness. Mungkin bisa bekerja sama dengan key opinion leader yang bisa berkunjung ke sana dan memposting soal Kaimana. Karena kan ya harus memanfaatkan kemajuan teknologi ya, sosmed, TikTok, semua mempromosikan itu lewat sosial media gitu. Makanya ini juga tayangnya di YouTube kan, dokumenter pendeknya, dan footage pendeknya akan tayang juga di Instagram aku, di TikTok aku, supaya orang melihat Kaimana itu seperti apa sih gitu. Kalau tantangan seperti apa sih tantangan produksi yang tantangannya udah pasti kita tuh nggak bisa ngebaca alam ya. Kita nggak bisa ngebaca kita turun dapat footage atau dapat footage atau enggak. Kita turun dapat footage atau enggak gitu. Kayak misalnya kita turun di Teluk, visibility-nya itu mungkin nggak sejernih kalau kita turun di dive spot lain karena kan itu Teluk gitu ya. Dan di Teluk itu kan benar-benar nggak ada meeting pointnya karena benar-benar turun biru semua gitu. Jadi harus hati-hati, takutnya hilang gitu. Harus benar-benar ngejaga tim, harus nggak boleh pisah sama tim. Karena jujur ada kejadian lucu banget di si Teluk Picari itu. Saking aku semangatnya pengen ngambil footage lumba-lumba karena aku pegang kamera juga. Aku akhirnya berenang ngikutin lumba-lumbanya karena visibility-nya itu cuma 5 meter. Jadi pas nengok tim aku udah mana tim aku gitu. Loh, untungnya ada satu dive buddy aku, Ibu Meizani, yang ngikutin aku karena dia udah ngeliat, wah Prilly udah berenang ngikutin lumba-lumba nih, kalau nggak diikutin hilang. Akhirnya dia ngikutin aku, cuma kita berdua jadi terpisah sama yang lain. Akhirnya ya udah bunyiin kentongan gitu kayak kita punya tongkat untuk bunyiin tabung diving kita sampai tim kita nyariin kita gitu. Untungnya kita berdua udah rescue diver, jadi kita tahu kalau kita pisah dari rombongan gimana gitu. Nah itu tuh tantangan di alam ya, benar-benar kita nggak bisa baca alam itu seperti apa. Terus juga kayak misalnya di tengah hutan terus tiba-tiba saya pengen buang air. Itu saya harus buang air di hutan. Jadi ya ngerasain lah pengalaman lucu kayak gitu ya, kayak udah kebelet banget tapi ya gimana lagi di hutan. Ya udah, jadi bolang deh, buang air di hutan, gali dulu gitu.
bilasnya di air laut. Mau gimana gitu ya, itu jadi pengalaman yang luar biasa banget sih. Terus bangun harus jam 4 pagi untuk kita dapat ngelihat burung gitu, karena kan burung ada ya di bener-bener dini hari banget. Terus nggak ada sinyal pastinya kalau kita lagi di tengah-tengah situ ya, itu tantangannya luar biasa, tapi itulah pengalaman yang akan yang menjadi dan bagaimana minat masyarakat menonton dokumenter pendek saat ini? Oke. Sebenarnya kalau aku bisa milih, aku sih pengennya bener-bener bikin film panjang soal laut ya, kalau aku bisa milih. Dokumenter panjang atau ya cerita fiksi tapi kita mengangkat pariwisata Indonesia. Cuma kan itu memerlukan proses yang sangat-sangat panjang. Nah, untuk waktu yang aku punya, waktu yang sangat singkat ini, bagaimana kita memaksimalkan nih produksinya. Nah, yang paling memungkinkan adalah dokumenter pendek, karena waktu itu kita kerjain di Oktober waktu itu juga saya lagi sibuk-sibuknya ngatur Festival Film Indonesia tuh, karena lagi malam nominasi, bulan depannya malam anugerah gitu. Ya udah, jadi yang paling memungkinkan adalah dokumenter pendek, karena waktu produksinya itu cuma seminggu dan nggak memerlukan alat yang berat gitu untuk memproduksi dokumenter pendek. Sedangkan kalau film panjang kan mungkin kita harus pakai kamera apa untuk bisa tayang di layar lebar, untuk bisa memenuhi kualitas yang diinginkan sama masyarakat untuk film panjang. Jadi yang paling memungkinkan untuk saat ini adalah dokumenter pendek. Tapi kalau ditanya cita-cita saya sih pengen banget bikin film panjang soal laut gitu, entah itu dokumenter atau itu cerita fiksi, tapi ketika kita nonton filmnya kita mempromosikan laut Indonesia atau alam Indonesia gitu.